Wendy Putranto, selamat datang. Wendy dan istri, terima kasih udah datang ya Mbak, udah nganterin Wendy dan selamat. Wendy dan istri ini baru aja kawin. Januari ya, Februari. Iya, Februari. Februari dan sekarang istrinya udah hamil 2 bulan. Tepuk tangan lah. Oke. Nah, teman-teman sekalian, buat Wendy sedikit saja, Ciputat School ini adalah teman-teman di Ciputat dan sekitarnya gitu ya, yang peduli dengan isu-isu agama, kebangsaan dan sebagainya. Difasilitasi oleh Pak Elza di sini, jadi kita bisa makan gratis, terus main futsal gratis, Wen. Kalau kamu mau join hari Sabtu Minggu ya, Minggu. Saya pelatihnya. Nah, kita berdiskusi mengenai berbagai hal, terutama ujung-ujungnya ya garis besarnya itu adalah anti diskriminasi dalam berbagai frontnya kira-kira gitu ya. Holil pernah kesini, kita waktu itu nonton film bareng, dan beberapa tema terkait pop culture pernah kita diskusiin di sini, misalnya mengenai jilbab ya. Waktu itu Dadi presentasinya sangat bagus. Dia memperkenalkan misalnya pesantren mungkin baru pertama kali dikenal oleh publik di Indonesia dan masuk TV itu ketika Nasidaria ya. Nasidaria itu suasana di kota santri gitu kan. Nah, bisa lebih panjang kan? Itu yang itulah pertama kali kira-kira kita memandang bahwa salah satu hal yang juga harus kita pikirkan dan kita diskusikan adalah pop culture gitu ya. Nah, salah satu tema yang sangat menarik ini, saya pertama kali ngobrol dengan Wendy, kemudian dapat beberapa informasi tambahan gitu. Saya ini penggemar Ariel, jadi saya mengikuti Noah dan sebagainya. Antara lain saya berkeluh kesah karena drummernya Noah itu si Reza itu cuti atau berhenti atau tobat gitu ya dari pensiun dini. Nah, saya juga sempat baca biografinya Peter Pan itu yang di situ antara lain cerita waktu Ariel dulu di kambing hitamkan kira-kira gitu ya, dan di penjara itu 2 orang anggota Peter Pan waktu itu, si siapa basisnya si saya lupa, itu karena mereka kurang aktif, dia justru aktif menjadi anggota Jamaah I-Tabligh. Jamaah Tabligh itu organisasi non politis dan bergerak dalam bidang dakwah, dan salah satu kata kunci dari gerakan Jamaah Tabligh itu adalah keharusan untuk yang mereka sebut sebagai khuruj, keluar dari rumah, berhenti dari melakukan aktivitas yang rutin ya selama beberapa hari dalam setahun khusus untuk mendakwahkan Islam gitu, Jamaah Tabligh gitu. Jadi kalau nggak salah menurut buku itu juga 2 orang ini sempat ke India karena salah satu pusat Jamaah Tabligh itu adalah di India. Nah, Jamaah Tabligh itu dikenal sebagai orang-orang kalau yang suka datang ke masjid atau ngetuk pintu-pintu kita, terus mereka ingin menyampaikan sesuatu gitu ya, seperti Jehovah Witness di Barat gitu. Nah, ini Jehovah Islam, saksi Islam gitu. Nah, seringkali beberapa waktu terakhir ini mereka suka dianggap mengganggu oleh NU dan Muhammadiyah karena mulai berani untuk stay di masjid misalnya. Kadang-kadang dengan implikasi yang kurang baik, misalnya mereka masak di masjid, nyuci di masjid dan sebagainya gitu ya, atau di musola. Nah, sesudah itu ketemu Wendy. Nah, Wendy ini adalah sahabat saya. Kami menjadi antara lain karena kami ingin melihat sisi lain dari pemikiran Islam dan Islam di pop culture. Kita pernah mengajak Wendy sebagai juri dari Ahmad Wahib Award yang pernah kita bikin bersama Forum Muda Para Madinah. Nah, banyak lagi cerita itu dari Khalil Mahmud, penyanyi vokalis Efek Rumah Kaca yang kemudian digantikan oleh Wendy, itu mengenai berbagai hal yang terkait dengan meningkatnya kira-kira fundamentalisme agama dalam musik kontemporer di Indonesia gitu. Nah, kebetulan pada akhir Desember saya kira Wendy pernah cerita bahwa dia akan menurunkan satu laporan khusus di majalah Rolling Stone yang dia pimpin.
mengenai tema ini. Saya nggak tahu apakah udah keluar atau ini adalah bagian dari reportasenya ya Wendy ya. Jadi begitu teman-teman, mengapa kita ini yang sudah keluar atau nanti bisa diceritain ya, mengapa kita tertarik untuk membahas tema ini, karena ini tema penting sekali. Nah, kita tahu bahwa kita cukup peduli, concern kalau ada yang disebut naiknya fundamentalisme agama. Yang kita sebut sebagai fundamentalisme agama adalah kira-kira secara sederhananya ya, model pemahaman keagamaan yang eksklusif lah gitu, yang exclusionary, yang seringkali menyalahkan grup-grup lain gitu ya. Nah, yang mengherankan biasanya kan musik itu kira-kira jauh lah dari agama, atau model musik yang agak religius sedikit paling Nasidaria kira-kira gitu ya. Nah, ini ngeri nih ketika fundamentalisme masuk ke dunia rock misalnya, dan itu yang mau yang dicoba ditunjukkan oleh Wendy. Nah, jadi selamat datang ya Wen. Saya udah memperkenalkan Wendy. Dia salah satu aktivis 98, sekolahnya di Mustopo Beragama. Ya, bukan Mustoponya Ayu, Melisa. Silakan Wen, ambil waktu karena saya kira deskripsi Wendy akan sangat penting dan menarik. Kita silakan aja ambil waktu sesukamu, nanti kita diskusi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Mohon maaf atas keterlambatannya karena langsung dari Ampera tadi baru kelar deadline untuk edisi khusus. Kebetulan kita ulang tahun yang ke-10 di bulan Mei depan. Jadi ini kita tadi benar-benar pacu dengan waktu menyelesaikan ini juga dan edisi ulang tahun juga. Nah, kebetulan memang di bulan Maret kita sudah menurunkan artikel tentang musik dan agama gitu ya. Jadi dalam beberapa tahun terakhir ini di Indonesia, khususnya di Jakarta ya, dan lebih kecil lagi di lingkungan musisi, itu ada sebuah kecenderungan baru yang kemudian disebut oleh teman saya, seorang vokalis dari band disco ya, yang namanya Jimmy Multazam, namanya cukup islami ya. Dia bilang ini gerakan indie tobat gitu. Jadi sebuah fenomena yang menggejala mungkin setahun terakhir ini udah lebih dari 10 orang ya, musisi Indonesia yang dari mulai yang di ranah mainstream sampai yang di ranah independen atau indie atau disebut juga underground itu mendadak tobat gitu. Mendadak kemudian membanting setir, mereka kemudian meninggalkan musik, bahkan mengharamkan musik untuk lebih menggeluti atau mempelajari agama dan juga syiar, khususnya dalam hal ini Islam. Nah, kebetulan selain saya menjadi jurnalis di majalah Rolling Stone Indonesia, saya juga pernah menjadi manajer dari band di Upstairs tersebut, di mana 2 orang personil dari band ini juga menyatakan tobat gitu ya, atau kemudian berhenti main musik. Dan mungkin teman-teman sudah memegang feature ya, jadi ini bukan makalah sebenarnya karena ini kadar keilmiahannya sangat rendah ya gitu ya, jadi bisa dibilang feature lah karena memang saya menulisnya dengan gaya apa yang saya lakukan bersama majalah Rolling Stone, dan ini gabungan dari pengalaman pribadi yang saya hadapi, kemudian fenomena yang terjadi belakangan ini, ada beberapa analisa juga dari kawan saya, mungkin dia nanti akan datang ya, namanya Yuka Diana Rendra, dia kandidat dokter dari UI yang sedang meneliti hubungan antara musik underground, agama, dan perubahan sosial. Jadi dokter, kandidat dokter, dan kalau nggak salah minggu depan dia akan disidang, makanya dia sedang menuju ke sini juga. Dan ada beberapa pengamatan dia yang menarik gitu. Walaupun saya sendiri ketika diberikan tema fundamentalisme agama dalam musik Indonesia cukup keder juga ya. Wih, temanya berat banget nih gitu. Karena memang sejauh pengalaman saya berada di kancah musik tersebut ya, entah sebagai jurnalis, sebagai pelaku, sebagai pengamat juga, secara langsung saya belum menemukan relevansi yang bisa membuat kepercayaan kita
yakin bahwa ini ada sebuah gerakan yang terorganisir dan ada sebuah grand design dari apa yang kita sebut dengan gerakan Indi Tobat ini gitu. Nah itu yang mungkin kita bisa bahas bersama malam ini dengan semua yang sudah data-data yang dikumpulkan, ya, semua yang ditumpahkan dalam paper ini. Dan memang agak belakangan ini agak kalau saya bilang agak mengkhawatirkan. Ini di kancah musik mainstream ya, atau di kancah musik indie sendiri sedang menjadi sebuah topik yang sangat besar belakangan ini. Karena yang pertama dimulai dari akhir tahun lalu, Reza Noah ya, salah satu band yang pop terbesar di Indonesia saat ini mengundurkan diri seperti tadi Kaisan sudah ceritakan. Dan itu juga salah satu alasan kita menurunkan tulisan tersebut. Nah ketika Reza mundur di bulan Desember, tiba-tiba di bulan Januari itu ada kabar mengejutkan lagi. Nah kali ini datang dari artis-artis dari ranah indie ya, yaitu Pure Saturday. 2 orang personilnya mengundurkan diri juga, ya dengan kata lain tobat dan ingin memperdalam ilmu di bidang agama. Nah ini yang satu mewakili kancah mainstream, yang satu mewakili kancah indie gitu. Dan Pure Saturday ini salah satu bisa dibilang pionir dia, pionir untuk musik indie pop di Indonesia. Salah satu legend lokalnya juga kalau di kancah indie dia. Nah, Noah pun bahkan menggemari atau Ariel itu terpengaruh oleh Pure Saturday. Dalam beberapa konser terakhir ini, vokalisnya Pure Saturday ikut tampil bersama Noah juga. Jadi bisa dibilang ada beberapa tokoh-tokoh kunci ya dari komunitas indie yang dalam hitungan beberapa tahun terakhir memutuskan tobat itu. Nah itu yang mau kita telaah gitu. Nah ketika pertama kali saya mengalami juga adalah 2 orang personil di Upstairs. Yang pertama mungkin saya bisa ceritakan adalah namanya dalam tulisan ini ada ya, Alfi Caniago. Dia adalah pemain bass di Upstairs. Dia personil yang paling tampan lah di dalam band gitu ya. Karena ketampanannya pernah ada suatu momen historik juga yang membuat ketika kami tampil di atas panggung pensi waktu itu, cewek-cewek SMA ini pada teriak gitu, histeris lah ngelihat si Alfi ini main. Dan itu sering kejadian seperti itu gitu. Kebetulan saya memang hadir di sana nonton. Dia pulang pasti cewek itu nempel, terus mereka pergi berdua ya gitu-gitulah. Jadi living the life to the fullest gitu ya. Jadi istilahnya bisa dibilang pada waktu itu sex and rock and roll, drugsnya dia enggak gitu. Karena memang di Upstairs bisa dibilang band yang bersih dari itu, paling minum-minum gitu ya. Nah pada tahun 2010 mendadak dia memutuskan berhenti dari band. Dan itu waktu itu era-era masih belum lama dari meledaknya bom di Mega Kuningan ya. Bom Mega Kuningan waktu itu, Marriott gitu, ada beberapa tempat yang kena bom juga waktu itu. Dan ketika dia bilang dia mau mundur dari band untuk karena menurut dia ngeband ini adalah sesuatu yang mudarat gitu ya, dan sesuatu yang benar-benar menjauhkan, membuat kita lalai. Oleh karena itu dia merasa ini harus segera ditinggalkan. Nah pertemuan dia untuk menjadi seseorang yang sama sekali baru itu diawali ketika dia bertemu teman SMA-nya yang pada waktu sekitar 1 bulan sebelumnya dia sudah sekitar 10 tahun gak ketemu nih dengan temannya ini, teman SMA-nya ini. Dan teman SMA-nya ini yang memang udah dalam kondisi hijrah gitu ya, bisa dibilang. Nah dia bercerita bahwa apa yang menyebabkan kamu memutuskan untuk menekuni hidup sebagai pendakwah, dia bilang. Ya untuk menjelaskan ke kamu salah satunya bahwa apa yang kamu lakukan sekarang ini sebenarnya dalam hukum Islam gitu adalah sesuatu yang haram gitu. Nah itu dia sempat kaget gitu ya. Dengan berbagai macam dalil si Alfi dijelaskan, dan pada waktu dia sempat goyah gitu. Ketika tahun akhir 2009 ya, di Upstairs baru aja merilis album terbaru waktu itu, dia mengundang teman-teman gitu ya, para personil yang lain untuk
menjelaskan posisinya dia di band, bahwa saya udah nggak bisa bersama-sama lagi dengan kalian dan saya terpaksa harus meninggalkan band ini untuk menekuni yang sebuah hidup baru ya, hijrah bersama temannya dia yang dia kenal gitu. Dan dia menggambarkan waktu itu temannya ke kita itu benar-benar seperti apa yang kita gambarkan, stereotip teroris ya. Orangnya pakai celana cingkrang, kemudian pakai baju koko, ada di jidatnya ada 2 titik hitam lah ya. Jenggotnya juga numbuh. Terus pada waktu itu ya belum setahun tuh peristiwa pengeboman, otomatis kita semua masih kaget gitu ya, karena kita tahu sejarah-sejarah profil para penganten gitu ya, itu seperti itu semua gitu, apa yang digambarkan di media massa gitu. Mungkin itu bias atau distorsi, tapi kita melihatnya seperti itu. Apakah teman kita bergabung dengan gerakan Islam radikal gitu ya, menjadi fundamentalis? Terus kita sempat ajak diskusi, sempat ajak ngobrol, sampai akhirnya dia juga sempat waktu itu memutuskan nggak jadi deh. Dia bimbang gitu. Karena satu sisi musik ini sudah menjadi mata pencarian juga, bukan cuma dia menikmati fame and fortune-nya di situ, tapi dia juga benar-benar menikmati hidup sebagai musisi yang udah mapan gitu. Dan dalam sekali waktu itu dia menggantungkan hidupnya di musik ini. Semua teman-teman di Upstairs sudah menjadikan band ini sebagai mata pencarian, karena pada waktu itu di Upstairs sebuah band yang mapan ya. Kita mendapat AMI Awards ya, kita menang sebagai band terbaik waktu itu di 2006. Kita punya penggemar puluhan ribu yang dinamakan Modern Darlings, bahkan dia berdandan seperti personil-personilnya. Kita punya hits yang cukup besar waktu itu namanya Disco Darurat, ada Terekam Tak Pernah Mati. Kita main di semua pensi di seluruh Indonesia, kita tour, bahkan pernah juga tour ke Malaysia. Jadi bisa dibilang ini sebuah band yang memang kalau si Alfi meninggalkan, ini ada sesuatu yang sangat besar gitu. Apalagi musik juga merupakan bagian hidup dari Alfi gitu. Dan akhirnya kita ketika dia bercerita, ada seorang drummernya ya, drummernya Upstairs yang kemudian beberapa tahun kemudian mengikuti langkahnya Alfi untuk tobat gitu. Dia bilang, hati-hati lu jadi teroris katanya. Dia benci banget gitu dengan mundurnya Alfi dari band. Dan saya juga waktu itu ketemu Alfi bilang bahwa ya kalau memang ini jalan hidup lo, ini hak lo untuk memutuskan, silakan gitu. Tapi sebagai teman, gue nggak rela kalau suatu saat nanti baca koran gitu, saya bilang koran pos kota malah, terus menemukan kabar lo mati bunuh diri menjadi penganten gitu misalnya. Itu langsung. Itu kata-kata dia. Iya, seperti itu yang saya omongin langsung ke dia gitu. Nah, Dia itu 2007. enggak, dia 2009. 2009 dia ngomong 2010 awal. Dan ketika saya ngomong itu dia sempat kaget juga gitu. Dan saya belum lama ini baru nonton videonya. Ternyata dia sempat bertanya lagi gitu. Ini ada teman gua di band yang bilang bahwa bagaimana pendapat lo tentang teroris? Dia nanya ke temennya yang cingkrang itu gitu. Temannya bilang ya itu bukan mewakili Islam, dia bilang. Itu bukan apa yang kita percaya di dalam dakwah ini gitu. Nah karena ucapan itulah si Alfi ini kemudian memutuskan oke, ini kayaknya bukan sesuatu yang berbahaya, bukan sesuatu yang mungkin bisa membawa gue menjadi salah seorang penganten gitu. Itu kemudian terjadi di 2010. Nah band jalan terus, Alfi ada penggantinya. Tiba-tiba di tengah jalan di tahun lalu baru 2014 giliran drummernya. Oh sorry, sebelum drummernya ini pada waktu itu kru, kemudian fotografer, videografer, road manager dari The Upstairs juga memutuskan bergabung, meninggalkan musik juga, mengikuti langkah Alfi gitu. Saya kaget gitu, ini orang-orang yang kita dekat, karena di Upstairs bisa dibilang band yang berangkat dari tongkrongan sama-sama. Kita bisa dibilang kayak potlot juga lah ya, di markasnya waktu itu di Duren 3 juga. Dan teman-teman ini penggemar musik akut gitu.
penggemar musik gila-gilaan dan tiba-tiba dalam sekali pertemuan atau 2 kali kajian berubah semua. Semuanya nggak ada yang musik. Salah satunya bahkan road manager saya memberikan semua koleksi CD kaos, koleksi DVD-nya yang jumlahnya banyak itu ke saya gitu. Ya saya dengan senang hati ya menerima itu. Karena dia mengumpulkan ini udah sangat lama gitu. Kenapa nih? Ini buat lo aja deh katanya. Wah, kenapa buat gue? Ya gue memutuskan untuk melepas semua ini dan memulai hidup baru gitu. Oh sama kayak Alfi? Iya. Oke. Ada lagi satu fotografernya. Ini tato semua badannya. Perempuan. Tato isinya penuh full satu badan. Besoknya datang udah pakai jilbab syar'i. Si Tessa udah nggak mau salaman gitu. Kemudian datang lagi road manajernya. Dan itu bedanya cuma beberapa minggu lah. Jadi dalam 2010 itu total ada 5 orang gitu dari keluarga besar di Upstairs ini yang bisa dibilang tobat gitu ya dan mengharamkan musik gitu. Wah ini ada apa gitu. Cuma waktu itu beritanya nyebar kemana-mana, nggak terlalu besar kabarnya karena memang namanya di dalam sebuah band posisi yang paling vital itu biasanya vokalis gitu. Nah vokalis kita si Jimmy Multazam ini bisa dibilang orangnya taat ya, sholatnya kuat gitu. Terus tapi dia tetap menjalankan apa yang udah selama ini dijalankan. Jadi saya mendengar kabar dari beberapa teman-teman gitu ya bahwa Jimmy itu menjadi salah satu target untuk digarap gitu ya seperti Alfi gitu. Tapi ternyata yang terjadi yang bergabung bukan Jimmy-nya gitu, malah si drummernya, si Benny. Benny ini mualaf. Dia sebelum bergabung dengan nama gerakannya The Strangers ya. Jadi si Alfi ini sekarang membentuk sebuah majelis taklim yang bernamanya The Strangers Al Guroba. Gitu. Ya, dalam bahasa Arabnya ya. Nah, The Strangers ini isinya adalah mantan musisi-musisi indie yang bisa dibilang punya nama besar di Indonesia. Selain Alfi dari Upstairs, ada juga Amor ya dari Purgatory. Di yang belakang ada ya di paper saya ini, ada Amor dari Purgatory, kemudian ada Agus Sasongko. Lucunya Agus Sasongko ini adalah orang label kita dulu yang menaikkan kontrak di Upstairs untuk kontrak dengan major label dengan Warner Music Indonesia adalah Agus Sasongko ini gitu. Dia dulu orang Warner, dia juga dulu musisi ya. Dia bandnya dulu Media Distorsi, salah satu pionir musik elektronik di Indonesia juga. Dan dia juga ikut di dalam gerakan Indie Tobat ini. Jadi bisa dibilang itu orang-orang yang dulu pada masa sebelum tobat ini orang-orang yang berbisnis dengan dia, kita bekerja manggung dengan orang ini dan tiba-tiba dalam suatu kesempatan mereka udah berada dalam front baru gitu yang namanya The Strangers Al Guroba ini. Mereka semuanya total menyatakan mengharamkan musik. Nah kemudian bergabunglah si Benny ini baru setahun yang lalu dan itu sempat rame juga karena terus terang si Benny ini pemain drum yang handal ya. Dia dipilih oleh majalah tempat saya bekerja sebagai salah satu dari 50 drummer terbaik di Indonesia. Jadi skillnya itu dia raih dari otodidak sebelum dia lulus dari SD dia udah handal bermain drum. Dan ini setiap kali manggung dengan band apapun, misalnya dengan Riff, dengan God Bless, bahkan dengan Peter Pan, itu selalu memuji permainan dia gitu. Band ini bisa bilang nyawa dari bandnya, dari band di Upstairs ini. Ketika dia keluar otomatis kelimpungan band. Dan seperti saya bilang tadi, Benny ini memiliki pacar yang mana pacarnya ini adalah penggemar Upstairs dulu.
seorang istilahnya kalau kita punya julukan nama penggemarnya Modern Darlings. Modern Darlings yang beragama Islam ya, orang Padang ceweknya ini, dan kemungkinan besar Benny kemudian menjadi mualaf karena pengaruh pacarnya ini gitu, yang kemudian sekarang dinikahi menjadi istrinya. Nah, si Benny ini waktu saya konfirmasi tentang mundurnya band, dia ngaku gitu. Seumur-umur saya mengenal dia dari tahun 90-an, dia jarang ke gereja bahkan gitu ya. Dia nggak deket lah dengan Tuhannya gitu. Bahkan ketika Natal malah nongkrong waktu itu sama teman-teman. Dan pokoknya intinya hidupnya dari dia kecil hanya untuk musik gitu. Semua dedikasi untuk musik. Jadi ketika tiba-tiba saya tanya, bener mau berhenti dari musik? Bener. Hobi yang lo suka dari zaman lo kecil? Iya. Kenapa alasannya? Ya karena kalau nggak salah di sini dia bilang mau ngurangin yang berbau mudarat aja dia bang. Mudarat maksudnya gimana nih katanya? Ya pokoknya perbuatan sia-sia yang membawa kita kepada dosa. Gitu. Terus saya tanya lagi gitu, jadi lu mau berhenti ngeband nih? Waktu itu dia belum mau berhenti ngeband, jadi masih ragu-ragu juga, persis kayak si Alfi. Susah lah, lihat nanti deh katanya. Tapi saya bilang susah pasti kalau mau berhenti ngeband karena udah hobi gitu. Ya nggak ada yang tahu nantinya ya. Cuma sebenarnya udah lama pengen cabut karena sekarang udah puncaknya aja. Dan pas banget gue juga lagi belajar untuk mendalami Islam. Yang ngebuat gue makin mikir nanti kalau gue mati di mana tempat gue. Itu seumur-umur pembicaraan paling religius yang pernah saya alami dengan si Benny ini gitu. Yang sebelumnya kita nggak pernah menyentuh wilayah itu ya. Jadi tiba-tiba ini berubah. Padahal baru 2 bulan sebelumnya dia konsultasi kepada saya tentang, kan saya udah berhenti dari manajer Upstairs waktu itu, tentang ini ada sebuah perusahaan handphone yang mau menggunakan lagu Upstairs sebagai jingle iklan mereka gitu. Itu baru 2 bulan sebelumnya. Kenapa saya tahu persis itu 2 bulan sebelumnya? Karena dari handphone itu kelihatan gitu. Perbicaraan terakhir dengan dia di BBM itu bulan Desember, bulan Februari dia udah berubah seperti itu gitu. Yang pertama dia udah mualaf dan cepat prosesnya. Mualaf kemudian langsung bergabung dengan ini gitu. Nah itu pengalaman yang terdekat yang bisa saya bilang terjadi di dalam band yang pernah saya manajerin juga gitu. Nah kalau berbicara tentang kancah musik undergroundnya sendiri ya, sebenarnya peristiwa tobat massal seperti ini bukan terjadi 2 atau 3 tahun belakangan. Kalau di kancah musik underground ya, underground itu dalam artian musik metal yang lebih ekstrim, musik metal yang lebih mungkin sulit dicerna oleh orang awam gitu, karena semakin gak bisa dicerna oleh orang awam, anak-anak underground tuh semakin suka gitu, eksklusif gitu ya. Bahkan bapak kita yang doyan Black Sabbath atau Led Zeppelin atau Deep Purple bahkan dijamin gak akan bisa mendengar gitu. Kan kalau konotasi underground pada zaman 70-an ya, itu adalah 3 band itu gitu. Dan pengekor mereka di Indonesia adalah God Bless gitu ya. Dari Jakarta ada AK, dari Surabaya, kemudian ada dari Malang juga ya, ada The Rollies, dari Bandung ada Giant Step juga. Nah, semua band-band ini mewakili istilah underground pada zaman itu. Nah, ada juga pada musisi-musisi era itu yang kemudian tobat, misalnya kayak katakanlah basisnya dari AK yang kemudian menjadi SAS tuh yang namanya yang menjadi dia menjadi pendeta. Dia meninggalkan musik dan kemudian Arthur Kaunang namanya. Ayahnya Tessa Kaunang ya. Dia menjadi pendeta tobat gitu. Ada Gito Rollis juga di situ. Ada Hari Mukti yang juga memutuskan mundur dari band dan mengharamkan musik juga. Nah kalau di gerakan indie tobat ini bisa dibilang pionirnya itu tadi adalah gitarisnya Rotor ya, pendiri dari band Rotor ya. Rotor ini adalah sebuah band thrash metal yang besar ya di tahun 92.
Mereka itu pernah membuka Metallica waktu konser di Lebak Bulus tahun 93. Jadi bisa dibilang mereka adalah band yang pertama kali diteken kontrak ya, band extreme metal yang diteken kontrak oleh major label, labelnya Setiawan Jodi waktu itu Airo, labelnya Iwan Fals juga, dan sempat terbang ke Amerika Serikat untuk berkompetisi dengan band-band di sana gitu. Karena mereka mendapat, setelah membuka konser Metallica, mereka mendapat memo dari manajernya Metallica, yang memo itu digunakan untuk mereka mencoba peruntungan di Amerika. Tapi gagal. Karena ternyata di Amerika jumlah band metal lebih banyak dan belum lagi masalah rasialisme yang menurut Irfan diterima. Akhirnya mereka menghabiskan 2 malam, honor 2 malam mereka membuka Metallica itu semua di Amerika. Sampai Amerika yang mereka mikirnya bakal jadi band besar gitu ya, seperti langkah Sepultura ya. Sepultura adalah band dari Brazil yang kemudian menembus Amerika dan sukses. Nah dia mengikuti pola, Rotor mengikuti pola Sepultura. Tapi sampai di sana boro-boro manggung gitu ya, nggak dapat kontrak rekaman, musiknya ternyata sudah dimainkan oleh lebih dari 60.000 band yang ada di sana. Ini menurut pengakuan Irfan. Dan akhirnya uang habis, satu persatu personilnya selama di Amerika memang hidup cukup glamor ya, ala rockstar. Setiap malam mereka masuk ke Sunset Strip ya, mereka masuk ke klub-klub di mana yang nongkrong di situ Ron Jeremy ya, ini salah satu tokoh porno ya pada era itu. Dan dia cerita bahwa wah, party, semuanya yang lainnya party, sementara Irfan sendiri yang benar-benar mencari kasakusuk ya, mencari label rekaman yang mau kontrak. Tapi semuanya gagal. Akhirnya satu band kemudian kembali lagi ke Indonesia setahun kemudian, dan Irfan merasa failed gitu. Merasa failed dan dia mulai mencari cara. Ini orang yang ambisius si Irfan ini, dia termasuk orang yang sangat ambisius, apapun dia akan lakukan. Dia gitaris dan vokalis, dia founder of the band. Dan pada suatu saat dia bikin label namanya Rotor Corp dan dia merilis album kompilasi major label yang cukup legendaris namanya Metallic Clinic ya, dirilis oleh Musika. Metallic Clinic ini adalah isi dari kompilasi band-band metal yang terbesar di Indonesia pada waktu itu, salah satunya Tengkorak. Dan ini laku hampir 1 juta kopi albumnya waktu itu. Nah, karena album itu begitu banyak peminatnya, Irfan dan beberapa band yang ada dalam kompilasi itu kemudian melakukan tour ke Jawa Timur. Dia mau tour, pokoknya tour Jawa sampai ke Bali. Nah, ketika masuk di Banyuwangi, waktu itu sedang era dukun santet ya. Ninja, banyak ninja membunuhi dukun-dukun santet di pesisir Banyuwangi. Dan mereka yang sedang tur promosi radio, dari radio ke radio itu, si Irfan cerita dia sempat lolos 5 kali dari upaya pembunuhan. Dia bersama teman-temannya lolos dari upaya pembunuhan, dan menurut dia 5 kali lolos dari upaya pembunuhan dukun santet yang dianggap dukun santet atau ninja itu, menurut dia ini mukjizat nih dari Tuhan. Dan ini nggak mungkin terjadi kalau memang kita nggak dilindungi, kita nggak dikasih mukjizat. Akhirnya setelah peristiwa itu hidup dia berubah. Dia memutuskan untuk meninggalkan musik metal. Meninggalkan musik metal dengan semua pencapaian yang sudah dia dapatkan, dengan popularitas yang dia raih, untuk bergabung dengan jamaah tablik yang tadi. Dan akhirnya di cerita-cerita berikutnya kita mendengar si Irfan Sembiring ini sudah tur ya dalam format yang lain untuk tur dakwahnya di mulai dari India, kemudian Kuwait, Palestina, sampai dia ke Amerika Serikat juga. Dia syiar Islam. Dengan bermusik? Tidak, dia tidak bermusik. Dia waktu itu melihat bahwa musik harus ditinggalkan. Dia meninggalkan musik, tapi dia tidak mengharamkan musik. Karena belakangan ini di tahun-tahun 2010 dia memutuskan kembali bermusik. Jadi dari yang tadinya berhenti bermusik, dia kemudian menjadi musisi lagi, kembali ke metal, dan dia menggunakan musik metal itu untuk berdakwah. Masih pakai Rotor? Masih pakai nama Rotor, cuma lagu-lagu dan liriknya sekarang mengambil dari Quran dan hadis.
Jadi ada apa si Irfan ini salah satu lagunya judulnya ada Infidel gitu ya. Kemudian The Flame, ada judulnya Divine Intervention, dan menurut dia itu semua lirik-liriknya dalam bahasa Inggris yang diambil dari ayat-ayat Quran. Nah, ini yang satu jari belum sampai ke situ. Jadi yang saya lihat sekarang yang ngebedain antara ini ada dua gerakan ya yang cukup berbeda. Yang satu menggunakan musik sebagai sarana dakwah, musik metal atau musik indie. Ini Irfan ya. Dia tidak mengharamkan musik. Dia mewakili jamaah tablik, dan ada beberapa orang anak-anak band metal juga atau underground juga yang memang berhasil dipengaruhi oleh dia untuk meninggalkan musik dan menjadi dai. Salah satunya adalah Ustadz Dery Sulaiman ya. Dery Sulaiman itu cukup ngetop karena sering tampil di layar TV. Dia itu juga salah satu gitaris dari band Betrayer dulunya, cukup ngetop juga di kancah musik metal. Dan sekarang berhenti juga, itu berkat pengaruh Irfan, karena Irfan adalah idolanya dia. Nah tapi mereka tidak mengharamkan musik. Yang mengharamkan musik itu adalah satu lagi yang mengharamkan musik yang perlu saya jelaskan, ada yang namanya One Finger Underground Movement. Nah, One Finger Underground Movement ini pencetusnya adalah Ombat Haryadi Nasution. Ombat ini adalah vokalis dari band Tengkorak. Ombat berasal dari sini, rumahnya ini dekat-dekat sini di Ciputat, anak Tangerang juga. Dan Ombat ini adalah lulusan sarjana hukum Asafiyah. Dia adalah ketua lembaga tim bantuan lembaga hukum Muslim Indonesia. Dia yang mendampingi Muhammad Jibril waktu dia didakwa menjadi teroris. Nah, sebelum menjadi advokat dan ikut menjadi kuasa hukumnya teroris gitu ya, Ombat ini bandnya itu berhaluan kiri. Dia menggemari musik dari Napalm Death. Napalm Death ini band grindcore asal Inggris yang menjadi salah satu band favoritnya Jokowi. Dan belum lama ini ngirim surat ke Jokowi ya untuk agar Jokowi membebaskan terpidana mati yang kemarin ini. Dan itu terus terang sangat besar band itu tersebut di kalangan anak metal gitu. Nah, band Napalm Death ini haluannya kiri memang karena lirik-liriknya dia mulai dari apa anti peperangan gitu ya, dia benar-benar membawa isu anti neoliberalisme. Ya bisa dibilang dia anarko metal band ini. Ombat dulu sangat berkiblat ke band tersebut. Mirip, lagu-lagunya semuanya mirip, bahkan vokalnya pun mirip dengan vokalisnya Napalm Death ini. Ketika Napalm Death tahun 2005 manggung di Indonesia untuk pertama kalinya, Tengkorak adalah menjadi band pembuka dari Napalm Death tersebut di Ancol. Ada sekitar 10.000 orang yang waktu itu nonton, dan itu sebuah kebanggaan yang sangat senang. Saya sendiri deket ya dengan Ombat sebelum dia berubah tapi dan banyak bercerita dulu zaman-zaman dulu tentang era-era tersebut gitu. Nah, tiba-tiba di pertengahan 2000 ya, tahun 2005 atau 2006 Ombat berubah gitu. Karena ternyata kabarnya dia sering ikut pengajian di sini nih, di daerah-daerah Pamulang apa katanya ya. Ya, deket. Nah, di masjid itu. Dia sering ikut di pengajian di situ, dan setelah ikut pengajian itu ideologi bandnya berubah 180 derajat. Dari yang tadinya kiri mentok, sekarang jadi kanan mentok. Dia sekarang salah satu yang sangat anti Zionis gitu ya bisa dibilang. Terus dulu kan kalau metal tuh punya salam seperti ini ya. Ini agak-agak lucu sih sebenarnya cerita ini. Ini salam metal nih katanya. Terus ketika Napalm Death datang ke sini, personilnya nanya ke Ombat, kamu tahu nggak arti salam ini katanya. Ini salam metal kan kata si Ombat. Bukan, kata siapa salam metal? Saya aja nggak mau begini kata personilnya Napalm Death. Ini menurut penuturan Ombat ya, pengakuannya dia. Karena salam ini menggambarkan salam setan, devil horn gitu. Kaget tuh si Ombat. Berarti ini bukan salam metal? Bukan.
ini adalah salam devil horn. Siapapun yang mengacungkan ini, dia berarti penyembah setan. Wah, kaget. Gila, setan aja lebih jelek dari gue, ngapain gue nyembah setan, kata si Ombat. Nah akhirnya berkat peristiwa itu, Ombat kemudian mencetuskan yang namanya salam satu jari. Jadi kalau semua pilihan yang ada di kancah musik metal itu setan, kita memberikan pilihan salam satu jari. Satu jari artinya tauhid, dia bilang. Iya, sebelum. Ini way before that. Jadi ini sekitar tahun 2011. 2011 yang lalu, 2010. Dia mengacungkan ini dan itu di scene musik underground waktu itu kaget gitu. Karena sebelumnya beberapa bulan sebelum Ombat mendeklarasikan gerakan metal satu jari ini, dia sempat diliput oleh salah satu film dokumenter dari Kanada ya, namanya Global Metal. Dan film Global Metal ini saya juga ikut di situ, di tapping di situ. Dan di dalam film Global Metal tersebut dia film ini sangat terkenal ke seluruh dunia sekarang, dan dia menjadi salah satu tokoh yang sangat bisa dibilang jadi bully lah. Karena di dalam video tersebut dia bilang bahwa kita harus melenyapkan Israel dari peta dunia gitu. Tapi sementara dia ngomong gitu, di sini ada logo swastika dicoret. Kita tahu logo swastika itu kan antisemit gitu ya. Dan ketika dia ngomong seperti itu di shoot, ternyata kamera nangkep gambar swastika ini. Ditanya oleh penanyanya, ketika kamu bilang kamu harus melenyapkan bangsa Israel dari muka bumi, kenapa di jaket kamu ada logo swastika dicoret gitu? Itu kontradiktif dengan dengan pesanmu gitu. Wah, dia bingung lah, kebingungan, dia nggak bisa jawab, dan itu menjadi salah satu hal yang paling lucu gitu akhirnya, dan menjadi olok-olokan di kalangan anak-anak metal. Nah ternyata memang pada waktu itu dia udah berubah, udah cukup ekstrim dan sangat radikal. Dia beberapa kali dalam persidangan saya lihat juga bersama Munarman gitu ya. Jadi saya sudah menemukan benang merah gitu bahwa ada sesuatu nih di belakang gerakan ini. Masih Ombat ini. Ombat itu yang Ombat Nasution. Memang dia mengambil nama Ombat dulu cerita dari sebuah film tahun 80-an yang namanya Combat gitu. Iya, lagu-lagunya sekarang semuanya bertema anti Israel ya, kebanyakan anti Zionis. Gitu. Jadi anti setan ya, anti satanisme dia bilang. Dia nanti akan kita puter atau mungkin kita nonton dulu kali ya, biar lebih seru ya melihat. Ini dia, ini video dokumenter yang dikeluarkan oleh One Finger Underground Movement. Cek. Ya, jadi demikianlah film yang sudah kita saksikan ya, mudah-mudahan cukup menghibur. Dan ada beberapa hal yang memang hilarious, tapi ya itulah yang terjadi sekarang gitu. Dan kalau nggak salah nih video udah disaksikan 25.000 kali ya. Jadi buat orang-orang seperti kita mungkin ketawa-tawa gitu, tapi ada yang sangat mempercayai anak-anak muda ini dan menjadi pengikutnya. Wah, kebetulan teman saya Yuka udah datang tuh ya. Halo, selamat datang. Ayo Yuk, sini Yuk. Yuka. Nah, ini kawan saya nih, Yuka Diana Rendra. Dia kandidat dokter nih yang lagi melakukan penelitian tentang agama dan hubungan antara musik metal, agama dan perubahan sosial. Kandidat dokter dari UI. Ya, UI. Di jurusan apa, Pak? Budaya. CFP ya. Iya, jadi Yuka juga menulis di edisi Rolling Stone yang tadi ya tentang fenomena tobat massal yang sedang melanda di kancah musik Indonesia, khususnya di musik underground.
Dan ya inilah fenomena yang belakangan ini sedang marak di dunia musik ya, khususnya di pop culture yang kita sama-sama bersaya dan Yuka ada di situ gitu. Dan ini menimbulkan concern gitu memang yang sangat besar dari kita ya. Dan pertanyaan terbesarnya adalah seperti yang si Yuka tulis juga di dalam makalah ya atau tulisan dia yang ditulis di Rolling Stone, bahwa intinya menurut Yuka pertobatan yang sejatinya adalah pengalaman spiritual yang sangat personal kini beralih menjadi gerakan terorganisir. Pada tataran ini, pertobatan telah bertransformasi menjadi sebuah gerakan sosial baru dengan menggunakan subkultur kaum muda sebagai kendaraannya. Nah, saya sendiri belum berani menyimpulkan bahwa ini ada hubungan langsung dengan fundamentalisme agama atau dengan gerakan-gerakan Islam radikal yang lainnya ya. Cuma kalau pernyataannya Yuka ini menarik gitu. Kalau pertobatan kolektif ini terjadi, mengapa di saat narasi Islam sebagai ideologi transnasional sedang berkembang? Jika benar pertobatan kolektif ini didorong oleh ideologi Islam transnasional, lalu mengapa para pelaku subkultur musik rock yang didekati? Mengapa harus menyasar anak-anak band dan bukan kelas menengah umumnya melalui berbagai program keagamaan? Jawabannya sederhana, karena para pelaku subkultur ini memiliki kekuatan untuk menarik massa. Jadi itulah sementara ini ya, yang mungkin bukan kesimpulan ya, karena ini masih berjalan terus dan mudah-mudahan kita bisa membahas ini di sini lebih lanjut lagi, karena fenomena ini, tren ini sedang menggejala bukan cuma di Jakarta atau di Bandung, tapi hampir di kota-kota besar di Indonesia yang lain. Saya nggak tahu apakah ini ada sebuah grand design, ya, apakah nanti tersambung satu sama lain. Cuma ini sebuah topik yang menarik untuk kita bahas bersama-sama. Makanya ini kemudian saya menulis ini sebagai sebuah gerakan Indie Tobat. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya buka, saya mau klarifikasi dulu, mungkin lebih cepat ya. Tobat ini istilah mereka sendiri atau istilah kita? Istilah kamu? Istilah saya dari Jimmy ini. Gitu. Oke, jadi itu bukan muncul dari mereka. Kalau ada goers, moggers itu kan dari mereka kan ya. Tapi ini dari. Oke. Saya ingin minta Yuka 5 menit atau 7 menit gitu kasih pengamatanmu, karena Wendy merasa dia kurang akademis tadi gitu ya. Mungkin karena kamu nulis disertasi ya harus ada klaim akademisnya gitu ya. Kalau boleh saya nitip pertanyaan, bisa nggak kita memisahkan antara purgatory yang terakhir itu ya, yang menurut saya sih mungkin ya silahkan aja mendakwahkan agama, boleh kan gitu kan, pakai puisi esai mendakwahkan agama yang plural dan sebagainya kan gitu ya, dibanding dengan tengkorak yang belakangan ini. Tengkorak yang belakangan ini kan lebih exclusionary ya, itu kesan saya ya. Yang kedua, misalnya kalau memang kau bilang bahwa ini bagus dan ini mengerikan karena misalnya ini masuk masuk rock ya, kenapa pilihannya rock misalnya ya, tapi tidak dangdut misalnya gitu loh? Karena secara massa mestinya dangdut lebih banyak ya. Misalnya, sekedar membantu kamu kasih 5 menit. Oke, mungkin kita mulai mundur aja bahwa oh ya, sebelumnya bukan cuma saya sebetulnya yang sedang menulis disertasi dalam frame seperti ini, ada teman juga dari UIN, Rahmat Kemat. Dia dari Religious Studies yang juga sedang melihat kasus yang sama juga kira-kira antara agama dengan musik underground. Kira-kira begini, sudah jelas kalau kita bicara pertanyaan tadi kita jawab mundur, basis subkultur itu yang menjadi jawaban mengapa yang dipilih rock, terutama metal yang jelas-jelas punya basis subkultur yang kuat gitu. Pembuktiannya sederhana. Kalau Anda semua pergi ke acara metal, Anda akan melihat orang-orang yang dalam tanda kutip sama.
pakai kaos yang sama, maksudnya semua pakai kaos metal, semua punya masuk ke arena situ sudah tahu mereka harus berbuat seperti apa, gitu kan. Artinya ini ada social conduct yang sangat kuat di dalam subkultur ini, dan itu nggak ada di subkultur dan scene manapun. Saya jamin, saya berani jamin dengan kuping deh, kalau tidak ada social conduct yang segitu kuat terjadi, apakah itu di apalagi jazz yang cuma bicara estetik gitu, excuse me, ya mohon maaf, tapi memang menurut saya karena scene ini yang hanya yang betul-betul berhasil membangun subkultur secara utuh, dan sudah barang tentu jika dalam kondisi seperti itu kita pegang kepala, buntut akan ikut, sudah barang tentu gitu, itu logika yang sederhana. Saya pikir itu hanya terjadi di metal karena mungkin yang mirip dengan metal adalah punk. Akan tetapi punk memilih untuk mengalienasi dirinya gitu kan. Sementara metal tidak. Punk memilih untuk berada di luar gitu kan. Sementara metal mereka sebetulnya selalu ingin ada di dalam ya, sistem kemasyarakatan yang berjalan. Dan mungkin bukan berkelahi, dalam artian gini, mereka ingin berada di dalam karena memang basically anak-anak metal adalah orang-orang yang hidup di dalam sistem. Wendy, saya dan teman-teman lain gitu, kita adalah orang-orang biasa sebetulnya gitu. Nah, itu yang membuat scene metal ini akhirnya juga mampu mengadaptasi apa yang ada di sistem kemasyarakatan secara umum untuk diterapkan ke dalam dirinya, sehingga akhirnya mereka punya scene seperti yang saya katakan tadi sangat utuh karena dia punya misalnya mereka punya subsistem di luar konteks musik, ada industri merchandise yang jalan misalnya gitu. Punk tidak melakukan itu gitu. Mereka hanya hidup untuk dirinya sendiri dan mereka tidak peduli dengan apa yang ada di luar gitu. Itu yang membuat kemudian ya jelas lebih mudah lagi masuk ke wilayah-wilayah itu gitu. Karena untuk masuk ke metal kita bisa bermain di wilayah yang manapun. Ketika kita katakan lagi nih, ketika kita sulit masuk ke tataran musikal, kita bisa masuk lewat visual, gitu kan. Dan masuk ke tataran visual, channel untuk ideologi itu dipertemukan dengan publiknya maksudnya metal itu sangat banyak ya, merchandise ya, kaos dan macam-macam gitu. Jadi ketika lirik misalnya gagal bertemu apresiatornya, visual bisa bicara. Saya sendiri pertama kali beli album Iron Maiden dulu waktu saya kelas 2 SD karena cover. Simply karena cover, saya nggak peduli musiknya apa dulu. Wah ini keren, dan kemudian berapa puluh tahun sekarang saya jadi pendengar setia gitu kan. Itu contoh yang simpel. Saya pikir sehingga ya kalau ditarik mundur lagi ke belakang, seperti tadi Purgatory lebih tadi maksudnya mungkin mereka lebih terlihat moderat gitu. Saya pikir bagi saya mereka berdua sama gitu. Mereka hanya ya versi yang berbeda dari ekstremitas itu gitu. Karena hanya persoalan pemilihan subject matter, yang satu memilih untuk berbicara dalam tataran yang dalam tanda kutip intelektual gitu, melalui topik-topik yang Islami, sementara yang satu lagi memilih lewat topik-topik yang sebetulnya sumir secara kebenaran gitu kan. Dan yang satunya lebih membawa hawa perang, yang satunya lebih membawa saya pikir cuma, tapi menurut saya keduanya punya dimensi ideologis yang sama dan punya kecenderungan keras yang sama sih, kecuali Melody Maker mungkin gitu yang paling, dan mereka sendiri juga sekarang udah mental gitu dari gerakan itu. Ya mungkin mereka
masih terlalu muda untuk ideologis aja. Purgatory itu usianya udah berapa? Udah 40 tahun? 30 something. Bandnya 92. Oke. Ya. Dulunya bukan seperti itu. Iya. Dulunya main musik death metal dengan seperti tengkorak zaman dulu Iya. dan liriknya juga nggak Islam. Seperti ini sekarang ini udah berapa tahun? Ini dari 2002. Oh iya, informasi yang menarik. Produser Purgatory itu kebetulan album yang si Jabrik itu seorang Kristen yang sangat taat dan ini agak ironis aja sih gitu. Bahwa dulu saya ingat ketika Roni sedang membuat demo untuk Purgatory album itu, dia bilang ke saya, nih Yuk, ini keren banget nih, gospel tapi Islam, karena dalam perspektif dia dia Christian, jadi dia taunya ini gospel tapi metal, ini keren banget nih. Ya. Oke, tepuk tangan buat juga.